to lose myself. Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, di penghujung bulan Agustus ini sebelumnya aku mau mengajak bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Teach Me. Cara ikutannya tuh gampang banget. Bosku tinggal buka websitenya di sekolahpasarmodal.idx.co.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja selama 10 hari kalender. Praktis kan bosku? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja loh. Gimana? Menarik kan? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas Investindo Sekuritas sebagai partner investasimu ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 31 Agustus 2020 dengan episode Find the Light. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. I'm supposed to be if we hold on. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories month on month yang naik dari sebelumnya minus 1,3% menjadi minus 0,1%. Kemudian ada dari US Personal Income yang naik dari sebelumnya minus 1,0% menjadi 0,4%. Kemudian ada dari US Personal Spending yang turun dari sebelumnya 6,2% menjadi 1,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL yang menyampaikan sampai dengan awal Agustus ini pihaknya mencatat nilai kontrak yang diperoleh sebesar Rp414 miliar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Samindo Resources Tbk atau MYOH yang meraih laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 12,02 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2020, naik dari laba 11,29 US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Krida Jaringan Nusantara Tbk atau Kajen yang meraih pendapatan bersih 3,86 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020, turun dari pendapatan bersih 4,81 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, IHSG ditutup melemah 24 poin atau 0,46% menjadi 5.346. Sektor industri konsumsi, infrastruktur keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,13 triliun rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari badai. Tampaknya yang terburuk sudah dimulai. Sejauh ini, sejak wabah virus corona yang dimana masih belum bisa ditemukan vaksinnya, tentu memberikan implikasi terhadap kegiatan bisnis dan perekonomian, khususnya kepada perusahaan-perusahaan global tanpa kita sadari, sudah memutuskan para pekerjanya lebih dari 200.000 dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. MGM Resorts International dan Coca-Cola dikabarkan menjadi perusahaan global terakhir dalam beberapa pekan ini yang memangkas tenaga kerja mereka sebagai bagian dari efek penutupan usaha beberapa waktu yang lalu. Goldman Sachs Group mengatakan bahwa mereka membuat perkiraan bahwa hingga sejauh ini sudah hampir seperempat tenaga kerja di Amerika yang diberhentikan dan tidak akan dipakai kembali. Dipangkasnya tenaga kerja telah memberikan luka yang kian semakin dalam, bahwa perekonomian tidak akan mengalami pemulihan secara cepat, apalagi hingga per hari ini, masalah vaksin masih belum kunjung usai. Sektor pariwisata hingga sejauh ini sudah memangkas lebih dari 400.000 pegawai yang diberhentikan. Untuk industri barang konsumsi dan retail sudah lebih dari 1.000 tenaga kerja yang dirumahkan, bahkan mungkin sebagian sudah diubah menjadi permanen. Sebuah perusahaan kosmetik besar yaitu Estée Lauder mengatakan akan memangkas jumlah tenaga kerja yang sebelumnya 1.500 menjadi 2.000 di seluruh dunia atau sekitar 3% dari total para pekerja di seluruh dunia. Dari sektor hiburan seperti kasino dan bioskop juga sudah merasakan hal yang sama. Dua kasino park MGM di Las Vegas dan Empire City di New York sudah ditutup dan sudah memberikan cuti permanen sejak wabah virus corona dimulai kepada 18.000 karyawan.
Dari sektor teknologi, Microsoft dikabarkan akan mengurangi 1.000 orang tenaga kerja di berbagai tim dan lokasi, sesuatu yang bahkan tak pernah diperkirakan sebelumnya untuk perusahaan sebesar Microsoft. Yang terakhir dari sisi sektor keuangan, Deutsche Bank AG sudah memangkas ribuan tenaga kerjanya di Jerman dan akan diikuti oleh Standard Chartered PLC yang juga akan melakukan hal yang sama pada akhir bulan Juli kemarin. Tulisan ini adalah refleksi akan dampak virus corona terhadap ekonomi yang dimana hal ini merupakan bagian dari kenyataan yang harus kita terima, bahwa wabah virus corona telah memberikan efek separah ini. Bertahan saja tidak cukup, inovasi dan implementasi teknologi menjadi kunci untuk menyelamatkan para perusahaan agar dapat tetap berjalan dan bertahan. Kami hanya berharap bahwa kedepannya penyerapan PEN dapat lebih cepat, lebih maksimal untuk menjaga perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia pun tidak sedang baik-baik saja. Daya beli yang terus mengalami penurunan hampir setiap bulannya memberikan indikasi bahwa perekonomian akan terus mengalami perlambatan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden, Bapak Jokowi jangan sampai tunggu hilang dulu, baru bertindak karena itu akan sia-sia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari khawatir plus cemas. Meningkatnya NPL pada kuartal 2 memang cukup memberikan kekhawatiran pada kinerja industri real sektor. Meskipun saat ini restrukturisasi telah dijalankan, namun apabila kondisi tersebut masih berlanjut hingga kuartal 3, tentu hal ini perlu dikaji kembali. Saat ini pemerintah berupaya untuk memperpanjang mekanisme restrukturisasi kredit tersebut hingga tahun 2022 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kami melihat perpanjangan relaksasi tersebut perlu diwaspadai pada tahun 2022. Ada potensi NPL yang akan mengalami kenaikan karena memiliki kecenderungan belum tentu perusahaan yang diberi restrukturisasi itu sudah punya kemampuan atau belum untuk memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Permintaan dari relaksasi kredit hingga saat ini juga masih berlanjut, sehingga kami menilai kondisi bisnis yang belum sepenuhnya pulih pasca PSBB dilonggarkan masih akan membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya. Kami melihat saat ini yang menjadi fokus adalah korporasi berukuran menengah yang akan meminta relaksasi kredit karena cadangan dana ternyata tidak mencukupi hingga pandemi berakhir. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi di mana likuiditas yang buruk dapat saja menjadi ancaman bagi operasional bisnis dan berdampak pada tingkat pengangguran serta inflasi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Juli 2020, restrukturisasi kredit di perbankan telah mencapai Rp776,99 triliun yang terdiri dari UMKM senilai Rp328 triliun dan non-UMKM senilai Rp448,3 triliun. Dari perusahaan pembiayaan realisasi restrukturisasi yang disetujui senilai Rp148,7 triliun. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat dan ditradingkan pada level 5.318 hingga 5.349. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Pawon, kemudian yang kedua ada dari LSIP, dan yang ketiga ada dari ASI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Weton atau PT Wijaya Karya Beton Tbk yang mencatatkan kontrak baru sebesar Rp2 triliun per 27 Agustus. Hingga bulan Agustus 2020, perseroan baru mencapai sekitar 38% dari target sebelumnya Rp5,25 triliun dalam mendapatkan kontrak baru, di mana kontrak baru yang diperoleh berasal dari pihak swasta sebanyak 59,76%. BUMN menjadi kontributor terbesar kedua sebesar 24,05% dan didapat dari induk usaha yakni PT Wijaya Karya Persero Tbk sebesar 13,6% serta proyek pemerintah sebanyak 2,59%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 395 dan tingkat probabilitas sebesar 67%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 545 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Kemudian yang kedua ada dari Adro atau PT Adaro Energi Tbk yang meraih laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi 155,09 juta US$ hingga periode 30 Juni 2020, turun dari laba 296,86 juta US$ di periode yang sama di tahun sebelumnya.
turunnya laba bersih perusahaan pada semester 1 2020 seiring dengan penurunan pendapatan 23% menjadi 1,36 miliar US dollar. Volatilitas harga batu bara dan kebijakan lockdown yang dilakukan sejumlah negara menyebabkan turunnya permintaan sehingga berdampak terhadap banyak pelanggan perusahaan seiring dengan permintaan listrik di negara-negara pelanggan yang melemah dan ketidakpastian kebijakan impor di beberapa negara semakin memberikan tekanan terhadap pasar batu bara yang memang sudah tidak seimbang berdampak akan pendapatan perusahaan. Hal ini tentunya berimbas pada kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1275 dan tingkat probabilitas sebesar 63%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1900 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. From the light.